kita nggak tahu apa yang terjadi. Boleh jadi setan menggoda kita, akhirnya mengajak kita kepada kebiasaan kita yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Guys, nih kali ini kesempatan yang masya Allah Ustaz, Anda bisa mampir tempat Ustadz Fazlur di MHI ya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi MHI itu markas hijrah Indonesia, benar Ustaz? Betul. Nah, masya Allah itu. Jadi mungkin perkenalan singkat dulu tuh Anda sempat ketemu sama Ustadz di AKL ya Ustaz? AKL ya, betul. Di AKL, cuma belum ngobrol banyak, tapi alhamdulillah berkat ya wasilah ya Ustadz, beberapa teman-teman terus dikenalin sama Ustadz, dan kali ini bisa mampir juga ke Ustadz Fazlur di MHI. Nah kebetulan kan pas banget nih, jadi kan beberapa banyak banget nih Ustadz yang nanyain soal hijrah gitu kan, apalagi anak muda. Jadi kebetulan pas banget temanya sama Ustadz Fazlur, dan beliau adalah founder ya Ustadz. Iya, founder dari MHI. Founder juga wakil dari MHI, masya Allah. Jadi secara singkat tuh kalau MHI itu apa sih Ustadz? Ya baik, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih untuk Akhifian yang sudah menyempatkan waktu sharing kita obrol di sini ya, singkat masalah tentang hijrah. Dan tentu untuk membahas hijrah ya secara luas dan lebih dalam untuk waktu singkat ini nggak bisa. Cuma saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwasanya hijrah itu bahasa simpelnya perubahan. Lu ingin berubah itu disebut dengan hijrah. Ada yang perubahan dari tadinya pelaku maksiat menjadi pelaku ketaatan. Ada yang tadinya hidupnya biasa-biasa saja jadi luar biasa. Jadi hijrah itu istilahnya movement. Adanya pergerakan dan perubahan. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya ketika dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada perubahan. Tetapi hijrah juga itu adalah adanya pergerakan ya antara satu individu ke individu yang lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu. Jadi secara tidak langsung, kalau orang-orang yang mungkin kayak tadi antum bilang maksiat ya kan, jadi perubahan dari sesuatu yang mungkin kurang baik. Allah yang kurang, Allah pasti nggak suka sama itu. Kemudian jadi hal yang lebih baik, mungkin kayak gitu ya Ustaz ya. Iya, atau kalau dalam bahasa agamanya ya dari kemaksiatan atau ketaatan, atau dari yang tadinya perbuatannya tidak diridhoi Allah menjadi perbuatan yang diridhoi Allah. Masya Allah. Nah, terus sekarang gini Ustaz, banyak teman-teman aneh tuh ya sama kita mungkin belajar bareng-bareng kan, terus ngerasa gue bilang gue pengen hijrah, gue bilang gue pengen belajar, tapi kenapa sih malah yang gue rasain tuh malah beban, ujian segala macam. Akhirnya ya nauzubillah beberapa ya balik lagi, kayak mungkin aneh punya masa lalu di K-pop, di bank gitu kan, yang urusannya riba segala macam. Terus mungkin saat itu yaudah yuk kita bismillah sama-sama belajar nih, kita belajar. Mungkin yang dari K-pop kita tinggalin K-pop, terus yang dari riba kita belajar sama-sama, kita lunasi hutang. Terus akhirnya kita coba bermuamalah dengan sesuai dengan syariat. Tapi qadarullah di tengah-tengah jalan kayak tadi, kayak merasa kok gue malah malah susah gitu kan. Tapi di sisi lain orang bilang itu ujian gitu. Nah itu gimana sih Ustaz? Baik, intinya begini, manusia hijrah dan tidak hijrah dia akan diuji. Jadi dalam Al-Quran kan dikatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Jadi manusia, Anda diam saja, diuji. Diam aja diuji. Diam aja diuji ya kan? Ujian itu banyak sekali. Ya, ada ujian kelaparan, ketakutan, harta, anak dan lain sebagainya seperti ayat yang saya sampaikan tadi. Apalagi orang yang sedang berhijrah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu gangguan syaitannya semakin banyak. Nah, maka secara definisi semua manusia itu akan diuji. Apalagi ujian orang yang ingin dekat sama Allah pasti lebih besar. Maka jangan katakan ketika Anda sudah hijrah bertemu dengan teman-teman yang baik, Anda bebas dari ujian. Anda sudah berada dalam kelompok baik yang sudah taat kepada Allah, insya Allah Allah bersama kita. Oh tidak. Justru kita lihat bagaimana Nabi Muhammad, ujiannya setelah dia menjadi Rasul semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak. Makin berat kan? Lebih banyak ujiannya Rasulullah yang dia dapatkan setelah menjadi Rasul daripada sebelum menjadi Rasul. Ya kan, setelah Rasul ujiannya semakin banyak. Sebelum jadi Rasul dia malah dapat gelar Al-Amin. Ya kan, orang yang terpercaya, anak muda yang diistimewakan di penduduk Quraisy. Setelah dia jadi Rasul malah dihina, dicaci, bahkan pamannya ngeboikot Rasulullah kan. Makanan tidak diberikan kepada kaum muslimin. Jadi pelajaran singkat ini jadi intisari bagi kita, siapapun Anda, kalau Anda sudah di jalan Allah, ujian pasti akan datang. Bahkan kalau Anda tidak ngapa-ngapain pun ujian datang.
ya kan, ujian males, Iya benar. ujian galau, Iya. apalagi plus jomblo ya, Iya. tambah pusing lagi hidupnya. Jadi gitu ya. Jadi anak-anak muda itu harus tahu lah, hidup itu penuh ujian. Makanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan dunia darul amal, dunia ini tempat kita amal, ya kan. Nah nanti di akhirat itu tempat kita mendapatkan balasan. Jadi kalau istilahnya mau hidup enak, mau hidup santai, bukan di dunia. Gitu. Di akhirat nanti. Betul. Masya Allah. Tuh berarti sebenarnya nggak perlu takut ya kalau ujian itu ya. Apalagi kalau kita berubah punya teman banyak kan. Betul. Saling menopang ya. Masalah saling menopang. Jadi kita harus pikir seperti ini ya. Gue dapat ujian dalam kondisi gue dalam keadaan kebaikan. Dan ketika ujian itu datang, saya sabar, Allah ridho kepada saya, tiba-tiba Allah menginginkan kembali, mengambil saya kembali kepadanya. Saya dalam keadaan jalan kebaikan. Yang bahaya ketika kita ngeluh dalam keadaan yang tidak baik, Allah panggil kita juga dalam keadaan tidak baik. Ya, jadi istilahnya kita menikmati proses hidup ini sesuai apa yang Allah inginkan. Adapun masalah cobaan itu pasti ada. Jadi tidak dijamin kita sudah dekat sama ustadz, dekat sama ulama, masalah selesai. Tidak, gitu ya. Ada usaha yang harus kita lakukan, ada pekerjaan PR besar yang mesti kita lakukan. Tapi ada tipsnya nih ya. Oh gimana Ustaz? Ada Berarti ini tipsnya. tips untuk istiqomah. Istiqomah. Istiqomah untuk berhijrah ya Ustaz? Betul, karena hijrah itu memang ya kita katakan perubahan. Ya. Ketika kita ingin berubah pasti ada banyak halangan. Karena syaitan itu nyari temannya yang belum sekufu sama dia. Kalau udah sekufu, udah ahli maksiat, ahli dosa, udah banyak lah pokoknya ya. Kalau satunya kayak bingung. Iya, setannya bingung mau ngapain lagi, dia udah di sekufu sama gua gitu kan. Tapi yang belum sekufu ini yang diincar. Makanya kadang-kadang pun setan mengganggu kita ketika sholat, membuat pekerjaan kita yang tadinya ikhlas karena Allah tiba-tiba ingin dilihat oleh manusia. Yang tadinya hijrahnya itu tidak ikhlas, yang tadinya hijrahnya tidak ikhlas ya, pengennya dapat ahwat misalkan, dapat tunangan, dapat modus kayak gitu ya, itu akan diperburuk lagi oleh syaitan. Maka tipsnya adalah yang pertama, sesungguhnya syaitan itu tidak akan mengganggu kita ketika kita pertama senantiasa berpikir. Nah itu tips pertama. Jadi kalau Anda sudah hijrah, jangan pernah lepas dari zikir. Karena zikir itu yang membuat hati Anda tenang. Karena tidak mungkin Anda 24 jam. Oke lah, kalau kita katakan, saya kan aktivis dakwah, saya bersama teman-teman saya yang mengajak kepada kajian. Pertanyaan saya, apakah Anda 24 jam bersama dia? Tentu tidak. Tentu tidak kan? Apa ya kan? Apalagi yang ngejomblo ya kan? Yang hidup makan sendiri, ya kan? Cuci piring sendiri gitu kan? Dan lain sebagainya. Maka 24 jam ini nggak ada yang bisa mengawasi Anda kecuali siapa? Allah. Maka ketika Anda ingin hijrah dan sudah istiqomah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Maka ketika Anda sendiri, itu setan paling mudah untuk masuk. Ketika tidak ada benteng zikir kepada diri kita, maka setan udah tinggal. Luas ya, Setan masuk, udah bisikan was-wasi setan tuh masuk. Udahlah, ngapain lu capek-capek hijrah, lu udah enak nih bang. Gaji udah banyak, ya kan? Lu ngapain pindahin di K-pop, lu udah terkenal. Ya kan, teman banyak, akses mudah. Setan masuk, oh iya betul juga ya. Karena nggak kuat bentengnya, ya sudah akhirnya dia pindah kembali lagi. Meskipun teman di sekelilingnya juga mendukung, tapi kalau udah was-wasi syaitan kan sudah nggak bisa lagi menahan. Nggak ada yang saya tahu ya Ustaz. Betul. Jadi yang tips pertama itu zikir. Betul. Masya Allah. Kalau misalkan dari situ bisa juga Ustaz karena bawaan lingkungan Ustaz. Ya, pasti itu bisa ya. Jadi selain kita kuatkan zikir ya, yang kedua adalah itu tadi suhbatus soleh, teman yang baik. Ya. Jadi teman yang baik itu nggak mesti soleh-soleh banget. Minimal dia saya kasih rumus mencegah Anda dari keburukan. Meskipun dia tidak mengajak Anda kepada kebaikan, minimal kalau Anda ingin buat maksiat, dia jangan bro, itu nggak bagus. Kan tidak semua teman kita itu bisa kita inginkan seperti ulama, ustadz yang kadang kita salah langsung diceramain, dikasih ayat, kan nggak semua. Dan susah untuk menemukan teman seperti itu. Ya maka gimana Ustaz temannya? Kalau kita mau mengatakan teman yang soleh, minimal dia mencegah Anda dari perbuatan yang tidak baik. Anda ingin melakukan, enggak bro, jangan lakuin, itu nggak baik. Itu minimal. Syukur-syukur Anda dapat teman udah mencegah kebaikan, mencegah kepada keburukan, mengajak kepada kebaikan. Itu luar biasa. Itu makanya nikmat terbesar. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Lebih baik Anda diberikan satu teman yang senantiasa istilahnya ngebacot, ngebacot telinga ente kiri kanan, nggak bosan-bosannya dia ngasih tausiah, nggak bosan-bosannya dia ngingatin sholat. Itu lebih baik
Anda dapatkan daripada Anda dihadiahkan onta yang mahal, onta yang penuh harga lah. Kalau kita dalam bahasanya itu humur ni'am itu onta yang kemerah-merahan. Yang artinya onta itu kalau dijual mahal banget. Nah, itu lebih baik ente dapatin dari teman daripada dapat onta yang seperti itu. Bahasanya di sini dikatakan apa? Lebih baik teman yang satu baik menunjuk di jalan kebaikan daripada ente dapat banyak harta. Karena harta itu belum tentu menolong Anda untuk masuk surganya Allah. Sedangkan teman soleh bahkan dalam hadis bisa membawa kita, menggeret kita ke dalam surganya Allah. Syafaat. Luar biasa kan kalau kita nasihati berarti ya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Ada lagi Ustaz setelah itu? Nah, tips pertama tadi zikir ya. Zikir. Tips kedua sahabat yang soleh. Jadi kalau ada teman yang baik, ya yang tadi minimal bisa mencegah kita, syukur-syukur dia bisa mengajak kita juga. Dan yang ketiga tidak luput dari doa. Ya, karena tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya dosa. Bahkan nih saya katakan kepada semua teman-teman, bahkan kepada diri saya, Anda mungkin dulu seburuk apapun diri Anda, Allah tidak melihat. Allah yang melihat bagaimana Anda berusaha sampai akhir hayat Anda wafat dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Itu yang kita perjuangkan. Nah, tapi untuk ke situ kan susah. Apalagi nih, mohon maaf, yang baru hijrah dan dia tidak kuat zikirnya. Temannya juga pun masih pas-pasan nih yang kita katakan. Apa yang harus dia lakukan? Doa. Doa terus minta sama Allah, ya Allah, berikan saya kemudahan untuk mempelajari agamamu, untuk mempelajari syariatmu, untuk mengenal hamba-hambamu yang soleh. Doa, saya selalu berdoa ya. Saya ketika ingin membuat markas hijrah ini bersama abang saya Ustaz Fauzi ya, saya berdoa, ya Allah, datangkanlah hamba-hambamu yang soleh, anak-anak muda yang soleh yang bantu perjuangan dakwah saya di MHI. Karena saya tahu ya Allah, saya tidak akan mampu mengemban amanah yang besar ini berdakwah dengan ya kekurangan diri saya. Nah, Anda doa sama Allah, apa hajat Anda? Ya Allah, saya tahu hijrah saya ini masih istilahnya newbie. Saya newbie banget ya. Iya. Kadang-kadang juga yang masalah ini udah newbie songong. Ya kan? Songongnya apa? Udah berani ngelawan ustadz, ya kan? Udah berani apa mencela ustadz, bahkan menghina ustadz. Jadi yang tidak baik. Dia udah newbie dakwahnya, baru hijrah. Kemudian dia tidak ingin doa kepada Allah. Dia tidak ingin meminta petunjuk Allah. Karena sesungguhnya hati itu milik Allah. Hati ini yang bisa mengendalikan itu untuk selalu kita istiqomah ke Allah. Karena nggak ada yang menjamin kita hari ini dalam keadaan kebaikan, sejam setelah ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Boleh jadi setan menggoda kita, akhirnya mengajak kita kepada kebiasaan kita yang dulu. Maka 3 tipsnya ya: zikir, teman yang soleh, doa. Kalau sudah punya ini, insya Allah hijrah kita mudah-mudahan husnul khatimah sampai akhir hayat. Karena yang tadi saya sampaikan ya, Allah tidak melihat awal mula hidup kita, akhir. Lihat sahabat ya, nggak ada awal mula hidupnya bagi. Bahkan semua penyembah berhala, Umar bahkan ingin membunuh Rasulullah kan, kamu tahu. Tapi akhir hidupnya kan sebagai pejuang, sebagai panglima, sebagai khalifah. Nah, itu yang kita inginkan anak muda saat ini. Anak muda saat ini nggak usah pikir siapa Anda dulu, ya. Tutup telinga aja lah, komen-komen manusia nggak usah lah. Ya, manusia itu kalau ingin didengar komentarnya nggak berhenti. Anda buruk di komen, Anda sudah baik di komen, gitu ya. Ini kalau bahasa kiai saya, rahimahullah, Ustaz Kiai Haji Abdullah Subri Zarkasi, ya, beliau kan baru wafat beberapa bulan kemarin, ya. Beliau mengatakan, anak-anakku jangan berhenti bergerak, jangan berhenti melakukan perubahan, karena manusia tidak akan pernah berhenti mengomentari Anda. Kamu jalan, dia komen. Saya kalau bahasa kita ngebacot, ya, bahasa netizen ya. Kita jalan ngebacot, kita lari ngebacot, kita duduk ngebacot, kita tidur ngebacot. Ada berhentinya, makanya ikuti mau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah pasti kalau yang terbaik udah pasti Allah yang suka ya pasti. Jadi kita nggak usah jadi biasanya orang hijrah ini kadang-kadang pengen dilihat. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga ketika hijrahnya nggak sesuai netizen, udah dibacotin nama netizen, akhirnya apa? Kembali lagi. Ngikutin lagi. Gitu. Ini Masya Allah nih. Konten singkat, tapi insya Allah penuh makna sih. Insya Allah buat teman-teman tuh yang pengen banget
tahu tentang hijrah gitu, bisa juga mampir ke sini Ustaz. Mampir ke sini silakan. Kita di sini memang kita tempat khusus kita sampaikan kepada teman-teman yang sudah hijrah nih, sudah meninggalkan sesuatu yang mungkin dulu menjadi masa kelam dia, ingin memperbaiki diri, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Silakan, kita open house 24 jam. Masya Allah. Silakan datang ke MHI di Lempua ini. Saat saya mau belajar ngaji, kita ada fasilitasnya. Saat saya ingin belajar agama, kita berikan. Jadi memang tempat di sini untuk memfokuskan siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya ya, tidak ada sesuatu yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hal yang ia cintai. Apa itu? Allah sangat senang kepada hamba-Nya yang suka membaca Al-Qur'an. Jadi kalau Anda hijrah, tadi yang saya katakan, zikir itu termasuk baca Quran di dalamnya. Jadi Anda bisa melakukan hal itu, insya Allah Anda akan mendapatkan pertolongan dan bimbingan dari Allah, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini ilmu semua nih Ustaz, jarang-jarang nih bikin konten ilmu Masya Allah. isinya, Ustaz. Ya antum salah sih, gue aneh. Kalau aneh kontennya emang gini. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Ya, apa. Semoga ya kalau aneh sih yakinnya pasti ada hikmah yang bisa diambil Ustaz. Insya Allah. Jadi mungkin dari gua pribadi cukup ya Ustaz ya. Ya. Insya Allah kalau ada kesempatan diberikan umur panjang, Amin. kita ketemu lagi bikin konten yang Iya, lebih insya lagi ya Allah. Ustaz. Insya Allah. Terus tetap kurang lebihnya bila ada kekurangan semua pasti atas gua pribadi. Iya. Ketika ada kebaikan yang kami sampaikan semua atas izin Allah ya Ustaz. Betul. Dan oke, mungkin akhir kata dari sini gue pribadi undur diri. Ustaz juga mungkin ada kegiatan lagi nih Ustaz. Iya. Siap-siap nanti Mudah-mudahan insyaallah. yang nonton ini mendapatkan manfaat. Amin. Jangan lupa ketika ada hal kebaikan yang Anda dapatkan, share, Masya Allah. sebarkan. Kalau misalkan Vian lagi ngonten di YouTube, sebarkan apa yang di konten Vian gitu kan. Di subscribe pasti ya, Masya Allah. komen, jangan lupa loncengnya itu. Ustaz yang ngomong itu Ustaz. Karena kenapa? Itu adalah hal kebaikan yang bisa Anda lakukan. Itu ibarat pahala yang paling mudah Anda dapatkan saat ini, men-share kepada kebaikan. Karena sekarang tuh anak-anak hijrah kan, ini jadi panjang lagi. Kejadian pengen ngamal tapi nggak tahu amalan apa yang bisa. Ustaz, beritahu dong amalan yang paling mudah kita lakukan setelah hijrah, share kebaikan. Masya Allah, benar. Insya Allah berarti next Insya tema Allah. ya, Insya share Allah. kebaikan. Insya Allah. Masya Allah. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ustaz juga bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Semua atas izin Allah. Tetap pesan saya sama, berkata-kata yang baik. Karena insya Allah dari kata-kata tersebut bisa jadi doa juga. Dan tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat senang pada hambanya yang berprasangka baik pada Allah. Akhir kata gue undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.